adik-adik, berjumpa kembali dalam Alif Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya, jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah, Bapa Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Ya adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Bapa Yahweh pada pagi hari ini. Nah sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Semuanya kita bangkit berdiri ya. Yuk kita mau satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk setiap kami semuanya, baik kami yang berada di tempat ini, kami yang ada di rumah yang menyaksikan video ini. Bapa Yahweh memberkati kami semuanya. Bapa Yahweh, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan memulai ibadah. Bapa Yahweh menyertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Setiap pujian-pujian kami yang kami naikkan, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, segala pujian syukur hanya bagi Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Terima kasih ya Bapa Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya kita mau angkat Shema Yisrael adik-adik. Yuk kita sikap, tangannya ditutupkan ke matanya. Mari kita mau mengucap syukur. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Sem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Haleluya. Nah adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Bapa Yahweh. Kita mau memuji Bapa Yahweh, bertambah-tambah dalamnya. Haleluya. Bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya.
percaya, Kakak Weli percaya, adik-adik di rumah merasakan sukacita. Haleluya, kita mengangkat pujian ini. Terima sukacita surga. Haleluya. Adik-adik ya. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Bapa Yahweh. Kita mau angkat pujian terima kasih Yahweh untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
adik-adik, setelah kita mendengarkan pujian, kita juga ikut bersuka cita, bergembira di rumah semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersahati, kita mempersiapkan hati kita, duduk yang tenang, Alkitabnya disiapkan. Nah, sudah? Sudah Tante? Oh, sudah. Nah, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua untuk pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan-Mu ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi ya Tuhan, untuk kami bisa menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapak. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang dengar-dengaran, untuk selalu menjadi anak yang patuh akan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tante Rahma bersuka cita sekali ya hari ini bisa bertemu bersama adik-adik semuanya, walaupun dengan jarak kita yang berbeda. Tante Rahma di sini, adik-adik di rumah. Nah, Tante Rahma berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, sukacita, selalu bergembira. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bergembira, selalu dekat kepada Bapak Yahweh. Yuk kita siapkan Alkitab. Yuk kita buka. Kita buka dalam Efesus 4 ayat 10. Sudah belum? Bentar Tante Rahma, bentar. Wah, semangat sekali Tante Rahma, suka ini. Sudah belum ya? Oh, sudah Tante. Yuk, sekarang kita mulai ya. Efesus 4 ayat 10 sampai 16. Ayat yang 10 Tante Rahma bacakan. Dia yang telah turun adalah juga Dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga Dia dapat menggenapi segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala serta pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh HaMashiach. Yang ke-13, hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan HaMashiach. Yang ke-14, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Yang ke-15, sebaliknya dengan mengatakan kebenaran dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, HaMashiach yang adalah kepala, yang daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam takaran setiap masing-masing bagiannya sedang mengerjakan pertumbuhan tubuh bagi pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Haleluya untuk firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas tentang bertumbuh. Coba, tahu nggak adik-adik apa arti kata bertumbuh? Coba, Tante Rahma tunggu dulu. Pasti adik-adik lagi berpikir, bertumbuh itu kan ke atas. Nah, pasti adik-adik menjawab, bertumbuh itu ke atas Tante Rahma. Benar. Ada juga ya bertumbuh itu ke samping ya, berarti melebar. Enggak. Kita bertumbuh itu ke atas, kita grow up ke atas. Nah, contohnya Tante Rahma udah siapin gambar. Ada gambar nih, ada gambar tanaman. Nah, adik-adik di sini pasti mempunyai tanaman ya di rumah ya. Punya enggak? Wah, punya Tante. Semua penjawab punya. Semuanya pasti punya tanaman di rumah. Nah, coba
adik-adik amati. Tanaman itu dari kecil, ada juga yang dari bibit. Bibit yang kecil, ada yang dari biji. Nah, kita bisa mengamati tanaman itu. Tanaman itu dari kecil, dari biji akan bertumbuh, dan bertumbuh. Nah, biar bertumbuhnya bagus, diapain coba? Pasti kalian tahu, suka lihat mamahnya kalau pagi ngapain, sore ngapain. Tahu tante, mamaku itu kalau pagi suka menyiram tanaman. Ya, pinter. Ada lagi yang bilang, aku tahu tante, mamaku itu ambil itu loh tante, apa itu yang buat kruk-kruk itu apa ya, kruk-kruk ya, kayak sendok gitu ya, dikasih pupuk. Nah, terus ada lagi yang bilang, aku tante, itu mamaku itu suka mengambil daun-daun yang rusak. Nah, kayak gitu. Ternyata banyak sekali cara untuk merawat tanaman. Nah, banyak sekali cara untuk merawat tanaman. Nah, coba adik-adik juga belajar merawat tanaman yang adik-adik punya. Seperti Tuhan Yesus merawat siapa? Merawat kita semuanya. Tuhan Yesus juga memberikan apa? Memberikan yang terbaik buat kita. Nah, begitu juga adik-adik, lihat mamah, lihat papahnya, suka berkebun, suka membersihkan tanaman. Itu contoh bagus gak? Bagus, pintar. Nah, kayak gitu juga kita coba mengamati tanaman dari kecil. Kita berpikir, kok bisa ya tanaman bisa jadi dewasa, bisa bertumbuh, bisa naik. Bisa berpikir gak adik-adik itu berpikir kayak gitu gak? Berpikir Tante Rahma, kok bisa ya? Nah, tapi ada juga loh tanaman yang gak bertumbuh dengan bagus. Karena apa coba? Karena dibiarin Tante Rahma, gak pernah diurus. Nah, benar. Karena kalau tanaman yang gak pernah diurus itu pasti akan rusak. Contohnya, kita mempunyai tanaman, udah taruh aja di situ bibitnya. Tante Rahma ada 3 loh ini. Contoh gambar tanaman ada 3. Di situ Tante Rahma udah nancepin aja itu. Tapi nggak Tante Rahma urus, nggak Tante Rahma kasih pupuk, nggak Tante Rahma kasih air. Ya udah, berguguran lah daun-daunnya. Kasihan nggak? Kasihan Tante, iya kasihan. Karena semua itu adalah makhluk ciptaan Bapa Yahweh yang harus kita jaga. Nah, kayak gitu. Kita kembali lagi ke tanaman. Tanaman yang kita rawat itu. Tanaman yang kita rawat itu kita sirami. Nih, Tante Rahma punya gambar tanaman yang lagi disirami. Itu yang nyirami mama papa atau kalian? Ayo, siapa? Aku Tante. Nah, pinter. Kalian itu yang menyiram itu ya. Nah, itu gambar kalian tuh lagi menyiram. Tapi mukanya nggak kelihatan. Cuma tangan, nggak apa-apa ya. Besok difotoin Tante Rahma. Kalian lagi nyiram. Fotoin Tante Rahma, kirim ke Tante Rahma fotonya ya. Wah, Tante Rahma kasih jempol buat kalian. Nah, kayak gitu. Disiram. Coba tanaman itu disiram, dikasih pupuk kayak gitu. Jangan dikasih ke tempat yang terlalu terik sama matahari. Tanaman tuh benar butuh matahari, tapi jangan terlalu dikasih ke yang terlalu terik kayak gitu. Nah, itu tanaman itu perlu disiram, itu sama seperti adik-adik juga. Adik-adik juga kalau mau bertumbuh itu juga harus ada siraman rohani, disiram secara rohani. Contohnya seperti apa? Nah, disiram secara rohani itu contohnya kalian baca kitab suci, kalian rajin berdoa, terus kalian mendengarkan firman Tuhan. Nah, kayak gitu namanya disiram secara rohani. Kalau
kalian selalu mengikuti apa perintah Bapak Yahweh, kalian selalu mendengarkan firman Tuhan, kalian juga rajin berdoa menurut apa kata orang tua. Tante Rahma yakin kalian akan bertumbuh dan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi juga ada buahnya. Nah, kayak gitu. Di sini ada gambar tumbuhan yang bagus. Nah, kayak gitu. Itu tumbuhan bagus, daunnya hijau, segar ya. Dilihat itu enak banget. Kita tuh punya tanaman itu kalau daunnya hijau kan senang lihatnya ya. Aduh, tanamanku hijau, wah aku senang banget. Mama merawat tanaman itu, papa merawat tanaman itu, aku juga mau merawat tanaman itu. Nah, kayak gitu. Seperti itu juga adik-adik. Mama papahnya selalu memberikan siraman yang jasmani. Jasmani itu contohnya apa? Makanan yang sehat, terus pakaian yang bagus, yang rapi, itu namanya jasmani, itu dari luar. Nah, tapi yang terpenting itu adalah yang dari dalam hati, yang selalu mendengarkan apa kata Bapak Yahweh, selalu berdoa, mendengarkan firman, kayak gitu. Nah, Tante Rahma minta setelah firman ini Tante Rahma sampaikan, coba adik-adik belajar tentang apa Tante Rahma? Belajar dulu di rumah. Kalau ada tanaman, kan di rumah banyak tanaman ya. Sekarang di rumah, sekarang full kegiatan semua di rumah. Lagi ada apa? PPKM, semua belajar di rumah. Daring tetap lanjut. Nah, itu sambil pagi hari bangun tidur berdoa, waktu teduh sama Bapak Yahweh. Setelah itu baru mandi, sarapan, sebelum mempersiapkan daring, coba lihat keluar, lihat tanaman-tanamannya, kita menghirupi udara segar. Haleluya, di situ kita mengucap syukur. Bapak Yahweh itu luar biasa, benar-benar Bapak Yahweh itu baik sekali. Semuanya sudah dipersiapkan. Nah, kita mencintai apa yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. Salah satu contoh tanaman itu. Jadi dari tanaman itu adik-adik bisa belajar, oh tanaman itu dari kecil ya, dari kecil bertumbuh, oh makin tinggi. Nah, kayak gitu. Itu perumpamaan, dan itu juga harus kembali ke adik-adik juga. Adik-adik juga harus seperti tanaman, jangan seperti tanaman yang layu, ya. Oke. Jadilah tanaman yang segar. Jadilah tanaman yang bisa bermanfaat buat orang lain. Tanaman itu juga bisa bermanfaat loh. Ada apanya? Nah, bisa sejuk. Di rumah kita kalau banyak tanaman itu kan bisa menjadi sejuk, bukan menjadi yang gersang. Kalau ada tanaman apa? Gersang, ya adik-adik ya. Nah, coba mulai dari sekarang ya Tante Rahma ya. Iya, kalau yang sudah dilanjutkan. Nah, walaupun lagi belajar online dari rumah, ibadah online dari rumah, tetaplah jangan mengurangi rasa cinta adik-adik kepada Bapak Yahweh. Justru harus menambah rasa cinta adik-adik kepada Bapak Yahweh, mempunyai kerinduan yang sangat. Besok kalau sudah ibadah offline, wah haleluya, aku bertemu dengan teman-teman semuanya. Kerinduan adik-adik semuanya digahilat dengan rencana ibadah anak yang sudah ada, kenaikan kelas, yang sudah kita mau retret. Nah, coba di rumah adik-adik banyak berdoa. Bawa dalam doa apa yang menjadi kerinduan adik-adik semuanya, bawa dalam doa. Minta kepada Bapak Yahweh, kiranya semua pandemi ini segera berakhir ya. Dan jadilah anak yang bertumbuh dalam Tuhan Yesus, yang bertumbuh dalam iman yang luar biasa baiknya. Nah, adik-adik, Tante Rahma tutup firman Tuhan hari ini. Tante Rahma berharap adik-adik selalu sehat, lebih lagi mencintai Bapak Yahweh, dan selalu dengar-dengaran apa yang menjadi perkataan Bapak Yahweh. Jadilah anak yang
bertumbuh dengan baik, dan jadilah anak yang bisa menjadi berkat buat orang lain di lingkungan sekitar. Jadilah terang buat lingkungan sekitar kita ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita mau lanjut ke ayat emas. Ayat emas kita hari ini sama ya adik-adik, ada di Efesus 4 tapi ayatnya ayat ke-15. Yuk Tante Rahma bacain ya ayat emas hari ini. Siapkan lagi, sudah belum? Sudah? Oh ya, yuk mulai. Kita baca bersama-sama ayat emasnya ya. 1, 2, 3. Yuk. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasiah yang adalah kepala. Sudah? Haleluya. Sudah ya. Nah, adik-adik, kita mau tutup di dalam doa. Yuk, kita mau tutup ibadah ini. Kita bersama-sama berdoa pada Bapak Yahweh. Yuk, kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yeshua untuk firman-Mu hari ini ya Bapak. Jadilah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak Yahweh. Jadikanlah kami anak yang bertumbuh dalam iman-Mu ya Bapak Yahweh. Jadikanlah kami anak yang selalu menjadi berkat buat orang banyak ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan selalu kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapak Yahweh. Bapak, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan, Engkau memberkati guru-guru kami, saudara-saudara kami semuanya ya Bapak Yahweh. Engkau memberikan kami kesehatan ya Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapak Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini. Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati.